warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel dan jumpa lagi sama aku, Nono. Nah, di video kali ini aku akan ngelakuin hal yang berbeda nih daripada sebelumnya. Kalau biasanya kan aku bikin video tentang pelajaran sama tentang bincang buku. Dan di episode kali ini, di segmen kali ini, kita akan sharing session sama salah satu orang yang menurutku bener-bener aku respect banget. Salah satu mbak yang keren banget sih menurut aku, yaitu adalah Mbak Nisa, seorang mental coach atlet di KONI Jawa Timur dan seorang mahasiswa magister psikologi. Wow, keren banget dong pasti. Nah, udah nggak sabar dong pastinya untuk ngedapetin banyak ilmu dari Mbak Nisa. Nah, gue nggak usah nunggu lama-lama, ini dia. Halo, assalamualaikum Mbak Nisa. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Sekarang lagi sibuk apa nih Mbak Nisa? Oke, waalaikumsalam, halo Nono. Alhamdulillah baik. Kamu juga sehat-sehat ya. Semoga sehat-sehat di sana. Lagi sibuk apa? Sibuk apa ya? Masih sibuk kuliah satu, terus masih ini juga sih, masih kerja juga di apa namanya sebagai mental coach di KONI juga. Gitu. Oh iya, Mbak Nisa ini kan adalah seorang mental coach atlet di KONI Jatim ya. Nah itu gimana sih Mbak, kok bisa gimana sih pekerjaan dari seorang mental coach atlet di KONI itu apakah berbeda dengan seorang psikolog pada umumnya atau mental coach di bidang lain? Oke, gimana kerjaannya? Kerjaan kita kalau di apa namanya, kalau di KONI Jatim sebagai pelatih mental olahraga atau mental coach itu yang mendampingi atlet ya. Jadi kita membantu mereka untuk ready bertanding atau punya apa namanya mental juara. Itu sih yang kita bantu. Jadi kita ngasih apa, kita punya program latihan mental atau mental training, terus kita ajarkan kepada mereka, kemudian dari situ harapannya mereka bisa tumbuh, mental juaranya tumbuh, jadi apa namanya bisa perform bagus. Karena yang banyak dihadapi itu adalah kayak gini, jadi latihannya 100% nih, latihan bagus banget 100%, tapi pas pertandingan, pas kompetisi, jadi mereka kayak apa ya, kayak nggak pernah latihan gitu, padahal padahal mereka keren banget latihannya. Nah itu kan bisa jadi dipengaruhi oleh kondisi-kondisi mental ya, misalnya kayak terlalu dredeg, terlalu nervous. Nah itu kan, nah itu yang kita bantu di situ sih, bagaimana mereka mengelola stresnya, bagaimana mereka mengelola pikirannya, mengelola emosinya supaya top perform gitu, supaya tetap tetap keren mainnya, tetap juara kayak gitu. Itu sih kerjaan aku di KONI Jatim. Oke, terus yang kedua tadi apa bedanya sama psikolog pada umumnya ya? Kalau psikolog pada umumnya kan apa ya, mungkin lebih beda ke apa, treatmentnya aja sih. Pada dasarnya sih tetap sama ya, makanya ketika kita konseling kita juga pakai teknik-teknik konseling. Kemudian apa namanya, cuman mungkin kayak tempatnya beda. Mungkin kalau psikolog kan biasanya kan tempatnya kan ada ruangan khusus, maksudnya ruangan yang nyaman, yang enjoy. Tapi kalau misalnya di mental coach ini atau di KONI Jatim ini kita malah jarang banget sih pakai ruangan yang seperti itu, karena apa ya, mungkin mereka malah merasa kesannya terlalu eksklusif, terlalu kayak gimana gitu. Karena jujur juga masih banyak atlet atau orang-orang di luar sana menganggap bahwa psikologi itu hanya ngurusin bagian orang-orang apa, orang dengan gangguan jiwa seperti itu. Jadi mereka merasa kayak jadi orang gila gitu ketika mereka harus masuk ke ruangan kita. Jadi kita lebih banyak di lapangan sih, jadi konseling pun konseling di lapangan ya, meskipun itu kayak terpisah dari teman yang lain kalau memang mau terpisah, atau misalnya kalau memang kita butuh melakukan konseling kelompok ya udah kita lakukan dalam kelompok. Itu sih sebenarnya prinsipnya sama ya, kita tetap pakai prinsip dasarnya konseling juga, tapi mungkin penyampaian atau tekniknya aja sih yang berbeda. Jadi mungkin kalau asesmennya kan, kalau psikolog pada umumnya kan lebih banyak paper test gitu kan, terus kalau misalnya kita lebih banyak mengembangkan di behavioristiknya atau di perilakunya seperti itu. Oh begitu ya Mbak, tentang mental coach atlet gitu ya. Nah, Mbak, atlet itu kan biasanya usianya muda-muda, ya kan, muda-muda gitu. Nah, apakah di usia-usia yang muda-muda seperti para atlet itu mereka kan biasanya terkenal dengan bimbang, terus banyak pertimbangan lah, khas anak muda lainnya gitu kan, atau yang biasanya kita kenal dengan quarter life crisis atau KLC. Nah,
Gimana nih Mbak cara Mbak menangani para atlet itu selain untuk menenangkan mental mereka sebagai atlet, tapi juga menangani kondisi mereka yang ya mungkin rawan akan QLC kayak gitu. Dan menurut Mbak QLC itu seperti apa sih Mbak? Oke, QLC itu seperti apa? Menarik nih QLC ini. Kenapa? Karena sebenarnya kalau aku recall ya, kalau aku pas perkuliahan gitu, kayaknya aku nggak pernah sih dibahas secara khusus tentang QLC ini. Jadi aku juga sempat bingung ya, apa ya QLC itu apa sih gitu kan. Terus aku coba searching lagi, terus aku coba ngobrol-ngobrol sama temanku. Ternyata memang ketika kita ngomong QLC itu emang apa ya, waktu itu aku ngobrol sama temanku, akhirnya memang nggak ada sih teori secara khusus gitu kan. Terus akhirnya aku menemukan juga bahwa ternyata QLC ini baru muncul di tahun 2001 di bukunya Robinson sama Wilner. Nah di situ memang dia bahas tentang QLC gitu kan. QLC itu apa sih? Di situ menjelaskan dia adalah kebimbangan yang dirasakan apa ya, kaum muda gitu ya. Dia menyebutkan di penelitiannya itu, di bukunya itu, dari hasil surveinya dia itu, dari hasil penelitiannya dia itu terjadi pada usia 18 sampai 35 tahun. Jadi atau usia-usia di mana dia tuh baru lulus kuliah, terus dia pengen kerja. Jadi apa ya, ada kebimbangan antara akademisi dan praktisi gitu. Jadi ketika dia akademis, dia belajar ini itu gitu kan, tapi ketika dia mau terjun di dunia kerja, ternyata tuh nggak ready to use gitu, tidak langsung dipakai. Dan akhirnya terjadilah kebimbangan itu loh, gimana nih aku di sekolah, aku di kampus bacanya kayak gini, tapi ternyata kok di tempat kerja nggak kayak gitu ya. Terus apa namanya, jadi QLC ini emang dimunculkan pada saat itu untuk menjelaskan tentang itu tadi, kebimbangan, atau lebih umumnya kayak apa ya, masa transisi antara itu tadi, antara akademisi menjadi seorang yang terjun di masyarakat, atau menghadapi transisi dari dunia kampus ke real world, atau kadang-kadang orang bilang welcome to the jungle kayak gitu ya. Jadi memang QLC ini memang menarik banget, karena sebenarnya ini baru muncul yang saya tahu yang saya dapatkan baru muncul pada tahun 2001 itu. Kemudian jadi sebenarnya kalau pas kita baca-baca, ternyata teorinya tuh bisa banget kita pakai dari teori lifespan development, atau teori perkembangan masa hidup. Jadi perkembangan masa hidup yang dikemukakan oleh Erik Erikson itu menyebutkan bahwa di usia 20-an sampai 30-an itu ada yang namanya sebelum masuk ke usia ya, Erik Erikson ini menjelaskan tentang perkembangan sosio-emosional. Jadi dia menjelaskan bahwa setiap masa itu pasti ada tugas perkembangan yang harus diselesaikan. Oke, jadi kalau menurut si Erik Erikson ini pada usia 20 sampai 30-an ada yang namanya fase perkembangan yang namanya intimacy versus isolation. Jadi ketika seseorang itu bisa menemukan pasangan hidupnya, bisa menemukan hubungan yang bisa menjalin hubungan yang intim, maka dia akan mendapatkan intimacy. Tapi sebaliknya, orang-orang yang yang belum bisa menyelesaikan tugas perkembangan ini, belum bisa menemukan pasangannya, belum bisa berbagi intimacy tadi, maka dia akan mendapatkan namanya isolation gitu. Jadi makanya kalau kita kaitkan dengan keadaan sekarang ya, di usia-usia 20 tahun sampai 30 tahunan ini, kita akan sering banget mendengar kata-kata atau kayak gini. Jadi isolation tuh, kalau misalnya ngelihat di masyarakat sekarang contohnya adalah jomblo yang selalu dihina jomblo yang selalu disebut-sebut gitu lah, ih kamu jomblo gitu. Akhirnya dia ada stigma tertentu bahwa jomblo itu kayak gimana gitu kan, padahal di usia seperti itu mereka mungkin sudah punya pacar atau mungkin sudah berkeluarga, tapi orang-orang yang belum mencapai itu dia dilabeli sebagai seorang jomblo gitu kan. Nah itu adalah mungkin salah satu bentuk dari contoh dari isolation gitu. Jadi mereka yang belum bisa menemukan pasangan hidupnya, belum bisa berbagi intimasi, akhirnya mereka masuk ke fase yang namanya isolation gitu. Tapi di sisi lain gitu kan, orang-orang yang memperjuangkan kejombloannya gitu ya, ada juga yang karena mereka tidak mau kan yang di masyarakat sekarang, karena tidak mau terlalu jatuh ya,
terlalu merasa hina sebagai seorang jomblo gitu kan ya. Akhirnya ada juga komunitas yang mengangkat bahwa jomblo-jomblo sampai halal kayak gitu juga kan. Jadi itu adalah bagian dari bagian dari dinamika perkembangan manusia, bahwa di usia seperti itu memang ada fase yang namanya intimacy dan isolation. Nah ini kalau aku tarik dari KLC tadi ya, jadi di awal di KLC itu, di awal yang pertama, fase yang pertama 20 tahun sampai 30 tahun ini ada yang namanya, kalau aku tarik dari tugas perkembangan adalah itu di intimacy sama isolation. Nah, apa itu yang kedua? Jadi di usia yang tadi kan udah nih 20 tahun sampai 30 tahun itu ada yang namanya intimacy sama isolation. Nah, yang kedua ini ada yang namanya generativity versus stagnancy. Jadi generativity adalah bagaimana seseorang itu di usia sini kebutuhannya atau tugas perkembangannya adalah membantu generasi selanjutnya untuk memiliki makna hidup, atau istilahnya melanjutkan makna hidup pada generasi yang selanjutnya gitu. Tapi apabila dia tidak menemukan ini, dia akan merasa kayaknya aku nggak menemukan, di usia seperti itu lebih banyak merasa kayaknya aku nggak ngapa-ngapain deh selama ini, kayaknya kok belum meninggalkan sesuatu ya di generasi penerusku gitu. Maka dia akan muncul yang namanya stagnansi. Jadi dia merasa stagnan di usia seperti itu. Nah ini menarik ya, karena di usia 30 tahun sampai 40 tahun ini kan memang kebutuhannya adalah seperti itu. Jadi tugas perkembangannya menurut Erik Erikson adalah dia punya melanjutkan generasi gitu kan, melanjutkan generasi, entah itu berupa bisa berupa komunitas, bisa berupa ide, atau bisa berupa apapun gitu kan, yang kita merasa bahwa kita tuh berharga dan itu sudah kita serahkan atau kita berikan kepada generasi selanjutnya untuk dilanjutkan gitu. Tapi ketika itu tidak terjadi, maka dia akan merasa yang namanya jadi stagnan. Oh, kayaknya kok hidupku gini-gini aja gitu kan. Makanya kalau misalnya di KLC itu banyak kan yang merasanya tuh, ada juga bukan banyak ya, aku dapat pengalaman atau dapat kisah ya dari teman seperti itu, memang munculnya juga di usia yang 35 tahun gitu. Jadi usia setelah dia sudah cukup lama bekerja, misalnya dia udah kerja selama, kalau misalnya dia kerja pertama di 25 tahun, berarti dia udah 10 tahun dia kerja di perusahaan. Jadi dia ngerasa kayak mungkin dia udah ada jabatan tinggi gitu kan, udah jabatan tinggi, terus kayak udah nih hidupku kayak gini-gini aja gitu, merasa kayaknya aku selama 10 tahun ini ngapain aja gitu kan. Ya dia nggak merasa hidupnya tuh sudah melakukan sesuatu, udah do something gitu lah. Itu juga yang bisa menjelaskan tentang KLC ya, kenapa ada yang munculnya di 25 tahun, ada yang munculnya di 35 tahun gitu, karena tugas perkembangannya itu kalau di 25 tahun mungkin dia sudah tuntas dengan intimasinya, ketika di 35 tahun terakhir dia tuntas nih intimasinya, dia berkeluarga gitu. Tapi ternyata dia merasa kayak kok aku gini-gini aja gitu kan. Akhirnya dia mungkin merasa itu, di akhirnya muncullah yang quarter life crisis itu tadi. Jadi dia merasa kayak wah hidupku cuma gini-gini aja gitu. Terus ada juga nih yang tadi, yang terakhir ada yang pertama tadi ada intimacy sama versus isolation, kemudian yang kedua ada generativity versus stagnancy, kemudian yang terakhir yang ini ada integrity versus despair. Jadi di usia 50 sampai 60 tahun ini tugas perkembangannya adalah dia mulai mengevaluasi pengalaman masa hidupnya, termasuk pengalaman keluarganya, pengalaman karirnya, pengalaman hidupnya lah. Ketika dia merasakan atau dia lebih banyak melakukan penilaian negatif terhadap pengalaman tersebut, maka di tugas yang perkembangan dia akan merasa despair. Jadi dia merasa mungkin merasa ngapa-ngapain, atau mungkin merasa kayak buang-buang waktu, benar-benar merasa despair gitu. Tapi ketika di usia ini dia udah merasa melihat kembali, mengevaluasi lagi kembali masa hidupnya, gimana keluarganya, gimana pekerjaannya, gimana pengalaman hidupnya, gimana dia terhadap sosialnya, dia lebih banyak menilai positif dalam hal itu, maka dia akan merasakan integrity. Jadi dia merasa oh iya berarti ini adalah ya sudah, memang tugas hidupku maknanya seperti ini. Jadi merasa puas lah ya, merasa puas dengan kehidupannya gitu. Nah kalau kita kaitan dengan KLC tadi, memang
akhirnya bisa, kalau saya tarik dari tugas perkembangan tadi ya, akhirnya bisa saya simpulkan bahwa memang hal ini bisa terjadi karena adanya ketidaktuntasan tugas perkembangan tadi. Jadi entah itu menemukan pasangan hidup, entah itu dalam pekerjaan. Nah, ini perasaan-perasaan ini muncul gitu. Jadi actually sebenarnya meskipun kayak gitu, sebenarnya ada sesuatu yang wajar ya. Jadi nggak perlu yang kayak aku kena LKLC gitu, nggak perlu kayak gitu. Jadi memang ini adalah sesuatu yang wajar karena setiap tugas perkembangan emang idealnya diselesaikan dengan baik. Tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa menyelesaikan tugas perkembangannya, maka kita kalau misalnya apakah kita bisa fokus dengan sudah tugas apa yang sekarang perlu kita lakukan. Kalau misalnya saya berada di usia 20 tahun sampai 30 tahun, maka tugas perkembangan saya adalah intimacy versus isolation. Kalau misalnya saya bisa menemukan pasangan hidup, kalau bisa berbagi intimasi dengan pasangan, maka saya akan menyelesaikan di tugas perkembangan saya. Tapi kenyataannya pada sampai sekarang mungkin saya belum menemukan pasangan hidup gitu kan. Terus apakah saya langsung mengisolasi diri? Ya kan nggak seperti itu ya. Jadi memang KLC ini kan banyak ya, bisa dikaitkan dengan pekerjaan, bisa dikaitkan dengan love, bisa dikaitkan dengan pengalaman hidup juga gitu kan. Jadi ya saya nggak merasa isolation ya, karena saya merasa bahwa itu adalah bagian dari tugas perkembangan memang. Tapi ketika itu tidak bisa tercapai dalam waktu sekian itu ya, mungkin saya bisa fokus pada tugas yang lain atau berbagi intimasi saya dengan keluarga, dengan orang terdekat saya, seperti itu ya. Jadi ini kan sebuah teori ya, jadi bisa teori itu menyampaikan seperti itu, tapi kita juga ada individual differences, ada perbedaan individu. Jadi mungkin ketika penelitian dilakukan, individu pada saat itu memang merasa bahwa ketika dia nggak bisa menemukan intimasi, dia akan mendapatkan isolation. Tapi ketika dia bisa tapi individu pada sekarang kan beda, karena ada perbedaan zaman, ada perbedaan pola pikir, ada perbedaan differences, ada perbedaan kepribadian, macam-macam bedanya. Jadi nggak perlu khawatir gitu ketika merasa kayaknya aku kok merasa bimbang dengan karirku, aku kok merasa gini-gini aja. Itu adalah sesuatu yang wajar gitu. Tinggal bagaimana kita mengolah itu. Jadi memang KLC ini memang menarik sih buat saya. Oh begitu ya Mbak ya. Terus apakah QLC ini sendiri bisa berkemungkinan untuk menjadi sebuah masalah gangguan mental Mbak? Oke, gangguan mental ya. Oke, gini. Perlu saya tegaskan bahwa nggak ujuk-ujuk ya ketika kita merasakan KLC tadi atau merasakan kebimbangan antara karir, love, relationship tadi, terus ujuk-ujuk kita bahkan mengalami namanya gangguan mental. Nggak seperti itu ya. Jadi kalau misalnya saya tarik yang tadi ya, misalnya bisa aja ketika misalnya nih di usia 20 tahun sampai 30 tahun dia isolation nih, dia nggak bisa menemukan intimasinya. Oke, dia mengalami isolation gitu. Terus di usia 30 ke 40 tahun harusnya dia mulai generativity tadi, melanjutkan generasi yang selanjutnya. Tapi dia ternyata juga merasa kayaknya belum meninggalkan apapun ke generasi selanjutnya gitu kan. Oke, berarti dia mengalami stagnansi gitu kan. Nah, kalau pada masa ini misalnya dia terus-terusan merasa kayak gitu, misalnya di usia 23 tahun dia merasa kayak aku tuh nggak ketemu jodohnya ya, mungkin aku itu orangnya nggak pantas dapet jodoh, mungkin aku itu orangnya bla bla bla, segala hal matanya tentang negatif. Kalau itu terus-terusin dia kan pernah nggak sih kita ngerasain ketika kita dapat satu masalah, mungkin masalah, contohnya tadi ya, masalah percintaan tadi, kita mungkin pernah pacaran atau mungkin udah pernah mau nikah tapi putus gitu tiba-tiba, kan sedih ya, pasti wajar. Tapi sedihnya tuh berkelanjutan, terus menyalahkan diri sendiri, terus menyalahkan diri sendiri, terus merasa kayak dunia ini sudah hancur, udah kayaknya nggak ada lagi ruang buat saya untuk mendapatkan cinta lagi, atau mungkin ya udahlah kayak gitulah. Nah, bisa dibayangkan kan, teman-teman juga bisa bayangin kan, kalau kejadian ini terus berlangsung terus tanpa adanya solusi, dia nggak berusaha untuk keluar dari permasalahannya ini, dia nggak berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya ini, maka bisa aja nih mengarah ke gangguan mental. Misalnya kalau ini terus-terusin ya,
bisa aja nanti ngarahnya ke stres akut atau mungkin depresi gitu kan. Bahkan dulu saya pernah PKL waktu zaman S1 di rumah sakit jiwa gitu kan. Di situ ada satu pasien yang mengalami gangguan jiwa. Itu triggernya atau pertamanya itu karena diputusin sama pacarnya. Ada yang sampai kayak gitu. Nah, kondisi itu adalah nggak ujuk-ujuk gitu ya, nggak ujuk-ujuk karena KLC, terus karena dia merasa merasa kebimbangan, nggak bisa menemukan pasangan hidupnya karena diputusin sama pacarnya, nggak ujuk-ujuk dia seperti itu, terus tiba-tiba jadi mengalami gangguan jiwa seperti itu. Nggak ujuk-ujuk, ada prosesnya. Memang pencetusnya adalah diputusin sama pacar, tapi ternyata sebelum-sebelumnya sudah ada hal-hal atau faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi, yang akhirnya pencetusnya adalah pada saat dia diputusin sama pacarnya gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba ketika kita cuma merasa bimbang terus kita mengalami gangguan mental gitu, enggak kayak gitu. Jadi memang ada prosesnya cukup panjang. Ternyata setelah dilihat gitu, setelah kita cek lagi, kita melakukan assessment lagi, melakukan observasi dan wawancara dia gitu, dianya masih bisa diajak ngobrol ya. Jadi memang ada faktor-faktor, misalnya ada faktor keturunan satu, terus mungkin ada faktor kecelakaan kayak gitu sebelumnya. Dia yang kena adalah bagian otaknya, ada bagian otaknya yang rusak gitu kan. Terus macam-macam gitu. Ternyata sebelumnya dia ada pengalaman negatif yang tidak pernah diselesaikan. Dia selalu menyimpan semuanya sendiri gitu kan. Jadi akhirnya pas dia diputus sama pacarnya, ya udah dia merasa jatuh, bener-bener jatuh. Dia nggak punya pegangan sama sekali. Akhirnya dia udah kehilangan kesadarannya gitu kan. Nggak ujuk-ujuk ya, itu tadi bisa aja kalau misalnya kondisi terusin, dia misalnya isolation tadi diterusin, terus mungkin harusnya dia udah regenerativity tapi dia merasakan stagnansi, dia merasa stagnan di kehidupannya dia, kondisi ini terus berlanjut, ini bisa aja mengarah kepada gangguan mental seperti itu. Tapi sekali lagi ya, itu nggak ujuk-ujuk tiba-tiba kayak gitu kan. Terus selama di era pandemi ini, emang pandemi ini nggak cukup ya, sangat berat ya, nggak cukup tapi sangat berat. Pandemi ini memang kondisi yang sangat ekstrim, yang sangat berat, dan itu nggak semua orang yang bisa menghadapinya dengan baik gitu ya, karena nggak semua orang kan punya kemampuan adaptasi yang baik gitu kan. Bahkan kalau misalnya teman-teman coba cek di Google gitu kan, coba cek kekerasan pada anak selama pandemi gitu kan. Di situ bahkan muncul juga ada beberapa artikel dari media kabar yang menyatakan, atau dari Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan memang ada kenaikan kekerasan terhadap anak selama masa pandemi. Kenapa? Karena memang pandemi itu berat. Ada perubahan ekstrim yang terjadi di sini. Awalnya kita kerja, kita berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang sore gitu kan. Tapi ternyata ada sebagian orang yang tiba-tiba di PHK, ada yang dirumahkan, ada yang dapat kerja tapi harus di rumah kerjanya. Itu kan sesuatu yang beda banget dari kehidupan kita sebelumnya. Terus akhirnya awalnya mungkin kita merasa bahwa di rumah itu cuma sebagai tempat cuma istirahat, tempat melepas lelah gitu kan. Tapi ternyata setelah kita full berada di rumah, kita merasakan tekanan yang ternyata rumah itu luar biasa ya, dalam artian kita menghadapi anak yang sudah punya anak gitu kan. Ternyata anakku seaktif ini ya, ternyata serame ini ya, secerewet ini ya gitu kan. Dia nggak pernah menghadapi situasi yang seperti itu gitu. Akhirnya muncullah banyak kekerasan yang dilaporkan gitu kan, karena itu tadi, karena ada perubahan besar yang mereka belum bisa beradaptasi, dan kaget lah istilahnya dengan ternyata di rumah itu seberat ini, dia belum mampu untuk beradaptasi. Akhirnya lepas kontrol, lepas emosi, akhirnya melakukan kekerasan misalnya seperti itu. Jadi memang pandemi ini memang sesuatu yang luar biasa ya. Jadi orang-orang yang bisa menghadapi pandemi ini luar biasa banget. Karena memang kalau misalnya kita tarik lagi ya dari teorinya, ini kan sesuatu yang stressful banget ya. Jadi stres itu ada dua. Stres itu ada yang di-stress sama yang stres. Kalau misalnya di-stress ini adalah kondisi yang benar-benar tertekan, tapi kita makin jatuh dengan tambahan masalah. Jadi kita udah punya masalah nih, terus ketambahan pandemi ya, udah nyari pekerjaan kemarin susah,
kerja ternyata kena PHK. Itu kan benar-benar keadaan yang berat banget kan ya. Itu ada yang harus makin distress, makin jatuh banget. Tapi ada justru orang-orang yang stres ini dijadikan sebagai pelecut dia atau motivasi dia untuk lebih baik lagi. Jadi ada dua. Jadi yang pertama dari distress, yang kedua ada eustress. Eustress ini itu dia bisa menemukan solusi. Jadi masa pandemi ini justru dia menemukan inovasi-inovasi baru gitu. Misalnya mungkin dia bikin usaha apa yang ternyata lebih ramai daripada dia lebih ramai dan untungnya lebih banyak daripada dia kerja dulu gitu kan. Ini adalah salah satu contoh di mana stresor atau tekanan itu dia bisa mampu kelola untuk menjadi sebuah peluang kayak gitu. Dan ini emang nggak banyak orang bisa kayak gitu, cuman itu bisa gitu. Jadi jangan kehilangan harapan ya, selama pandemi tetap masih bisa gitu, masih kita tetap bisa gitu untuk melewati pandemi ini. Jadi ketika mungkin KLC ini rasa bimbang, rasa was-was, rasa tidak percaya dengan masa depan, rasa ragu itu muncul pada saat KLC ini, it's okay, itu wajar gitu, wajar banget dalam kondisi seperti itu, wajar banget. Tapi ayo kita bisa bangkit gitu, kita bisa jadikan stresor ini, kita bisa jadikan tekanan ini sebagai menjadi sebuah peluang buat kita gitu. Oke Mbak, kapan gejala-gejala QLC ini dianggap wajar dan kapan dianggap parah, dan apakah kita perlu sampai ke psikolog Mbak? Oke. Kapan dianggap wajar ya? Sebenarnya wajar kondisi wajar tidak wajarnya itu setiap orang limitasinya beda ya. Jadi bisa jadi saya pada kondisi yang seperti itu masih wajar. Misalnya kayak gini, misalnya saya merasakan bingung atau apa kayak gitu, merasakan KLC tadi yang merasa bingung tentang masa depan, tentang pekerjaan, tentang relationship kayak gitu. Tapi saya masihnya merasa wajar gitu kan. Nah sebenarnya batas wajar seseorang itu bisa aja beda ya. Jadi saya ini masih wajar kok. Jadi memang tergantung kebiasaannya. Jadi misalnya coba dilihat lagi, teman-teman flashback lagi ya. Kalau misalnya teman-teman mengalami ini itu biasanya kalau mengalami masa sedih, saya kasih termnya sedih gitu ya. Misalnya merasakan sedih ini tuh berapa lama? Biasanya paling lama berapa lama? Apakah itu dan apakah itu frekuensinya setiap hari ataukah hanya sesekali muncul? Nah itu juga penting. Kenapa? Karena kalau misalnya kalau boleh saya sharing, saya dulu pernah sih mengalami yang namanya mungkin bisa juga disebut KLC ya, QLC tadi. Jadi saya selama 2 minggu itu merasa kayak 2 minggu sih, saya merasa batasnya waktu itu 2 minggu karena saya udah ngerasa nggak kuat lagi kalau lebih dari 2 minggu. Jadi waktu itu 1 tahun setelah saya selesai kuliah, jadi selesai kuliah S1 itu saya ngerasa itu tadi ya, mungkin ya ngerasa KLC tadi ya. Jadi saya menggambarkan waktu itu saya selalu sedih, saya selalu menangis hampir setiap hari. Jadi terus banyak pengalaman negatif saya itu muncul semua pada saat itu, entah yang ditinggal sama temen, entah yang entah dimarahin orang tua, entah dapat nilai yang jelek, entah melakukan kesalahan yang fatal, semuanya itu muncul. Dan pada saat itu akhirnya membuat saya jadi setiap hari itu nangis sedih. Kalau misalnya digambarkan di dalam komik ya, mungkin kamar saya itu rasanya udah tiap hari kayak mendung sama turun hujan, jadi kayak gitulah, masanya bener-bener yang gloomy banget. Terus akhirnya saya ngerasain itu selama 2 minggu kan, wah nggak bisa nih kalau kayak gini terus, nggak bisa gitu kan. Cuman waktu itu memang saya belum kepikiran sih untuk ke psikolog. Waktu itu saya punya tekad, saya nggak bisa nih kayak gini terus-terusan, mau sampai kapan saya kayak gini, masalah nggak akan selesai dengan saya menangis, dengan saya hanya berdiam diri kayak gitu kan. Akhirnya udah saya ngambil keputusan, oke, saya nggak boleh kayak gini. Nah, apa yang saya lakukan pada saat itu saya flashback pada masa-masa keemasan saya. Masa kejayaan, bukan masa kejayaan, masa-masa atau satu event, satu kejadian yang membuat saya itu bangga banget sama diri saya. Saya flashback ke masa itu. Saya pernah mendapatkan sesuatu, menurut saya itu prestasi ya, meskipun bagi orang lain itu sepele, tapi bagi saya itu prestasi banget.
Akhirnya saya flashback ke masa itu, oh ternyata aku bisa. Nah ternyata dari cara itu ternyata saya bisa kembali ke fase normal. Jadi yang awalnya tadi fasenya di bawah banget ya, bener-bener yang apa ya, bener-bener yang nggak enak, tertekan, nyaman. Terus dengan saya mengingat flashback ke masa lalu saya, oh saya jadi naik nih, jadi normal lagi. Oke. Nah terus akhirnya saya flashback, oh apa ya bedanya dulu sama sekarang. Oh dulu tuh aku punya goal. Oke, berarti kejadian ini terjadi karena saat ini saya nggak punya goal, maka saya menetapkan tujuan saya apa gitu. Nah kalau kondisinya seperti itu mungkin saya nggak butuh psikolog, karena saya merasa kayak waktu itu saya bisa melakukan apa ya, dialog sendiri ya dengan diri saya ya. Oke, apa sih yang tak butuhkan, oke apa sih yang membuat saya merasa bahagia, oke apa sih yang membuat saya merasa bangga, oke pengalaman apa yang negatif, pengalaman apa yang harus saya buang, pengalaman apa yang harus saya ingat-ingat lagi supaya saya jadi lebih enjoy, lebih nyaman gitu kan. Nah saya nggak akhirnya saya merasa karena saya bisa melakukannya sendiri, jadi waktu itu saya ngambil ke psikolog. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak wah ini sudah jauh lebih lama daripada biasanya, kita sedih itu kan wajar ya, biasanya kita kehilangan orang yang kita cintai, sedih itu wajar. Nah berapa lama sih biasanya kita melakukan kesedihan itu? Kalau misalnya 1-2 hari seperti itu biasanya oke gitu kan. Kalau saat ini misalnya merasakan kebimbangan masa depan KLC tadi itu dalam 1-2 hari seperti biasanya it's okay berarti. Tapi ketika itu sudah merasa kayak kok biasanya aku 2 hari notok tertekan, tapi selanjutnya aku udah fine aja ya, nangis 2 hari itu udah selesai, tapi kok sekarang aku udah sampai 2 minggu belum selesai. Terus teman-teman memang tidak punya kapasitas, tidak punya sumber resource untuk membantu dirinya keluar dari masa-masa seperti itu, maka saat itulah teman-teman butuh untuk ke psikolog. Jadi beda-beda ya kamu orangnya, jadi tergantung batas normalnya sendiri. Tapi batas normalnya sendiri, jadi kalau misalnya saya boleh ngasih, oh ya, dan jangan self diagnosis ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih udah ngerasa kayak tertekan, udah ngerasa kayak merasa ya tadi ya bimbang masa depan, relationship dan sebagainya tadi, udah ngerasa kayak gitu, terus teman-teman searching nih, oke, tertekan, pengalaman negatif saya, gejala-gejala itu saat teman-teman searching semua ternyata muncul lah satu diagnosis das gitu. Apa diagnosisnya? Biasanya yang paling muncul mungkin adalah depresi. Oh berarti aku depresi? No, tenang dulu, jangan kayak gitu, karena diagnosis itu ditegakkan oleh psikolog ya, psikolog atau misalnya kalau teman-teman datang ke psikiater, spesialis jiwa berarti psikiater gitu. Diagnosis itu hanya ditegakkan oleh orang-orang yang berkompeten. Jadi kalau misalnya teman-teman membaca, oh ternyata kok aku mirip ya kondisinya sama depresi ya, misalnya kayak gitu, jangan langsung melabeli diri bahwa aku depresi. Kenapa? Karena yang saya temukan di lapangan adalah teman-teman yang sudah searching gitu kan, akhirnya datang ke kami dengan kondisi apa, keluarnya apa, iya mbak saya tuh depresi gitu. Lah kok dia sudah, terus emang depresi itu apa gitu kan. Sekali kita tanya depresi apa juga ya pokoknya kayak gitu lah kan, nggak bisa kayak gitu juga ya. Jadi memang jangan self diagnosis, jangan mengdiagnosis diri sendiri bahwa aku depresi. Takutnya ada yang justru menjadikan itu sebagai tameng, maksudnya sebagai alasan, loh aku tuh mau depresi, yo sini wong depresi, yo sudah kayak gini orang depresi tuh kayak gini, malah akhirnya malah nggak cepet selesai kan permasalahannya, nggak cepet keluar dari masa-masa itu. Padahal yang dibutuhkan adalah ayo kita bangkit, kita selesaikan. Kalau ada memang masalah yang perlu selesaikan, yaudah kita selesaikan sekarang, kita bantu selesaikan, kita bantu keluar dari masa-masa sulit ini ya gitu kan. Tapi karena dia jadi lebih berat ya, jadi lebih, karena mereka sudah melabeli diri mereka aku depresi gitu. Jadi jangan kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ngelihat, oh kok kayaknya tanda-tanda aku udah kayak orang depresi ya, oh gitu ya, nah coba
apa namanya, kalau memang teman-teman perlu merasa ya boleh teman-teman melakukan konsultasi by phone. Mungkin selama pandemi ini kan banyak yang bisanya by phone, ya udah teman-teman sampaikan dulu perasaannya gimana, karena memang ada beberapa kriteria khusus yang baru bisa ditegak, yang terpenuhi, nah barulah ditegakkan diagnosis itu adalah depresi. Jadi nggak ujuk-ujuk bahwa aku merasa tertekan, aku merasa kayak gini, aku udah merasa kayak udah nggak punya daya hidup, aku udah nggak punya gini, berarti aku depresi. No, jangan kayak gitu. Jadi tenang dulu ketika teman-teman udah merasa kayak kok mirip ya sama kayak depresi ya, ini sudah terpenuhi semua depresi. Oke. Teman-teman tarik nafas dulu, rilekskan badannya dulu. Oke. Kenapa? Karena kalau teman-teman semakin panik, semakin merasa seperti itu, logikanya nggak akan jalan gitu. Logikanya akan, jadi kita tenangkan diri dulu, kita rileks, tenang. Kalau udah tenang, nah nanti baru nih kita mikir, oke, sudah sejauh mana sih gejala ini yang muncul gitu kan. Terus teman-teman coba cek kira-kira bisa nggak diselesaikan masalah ini. Kalau teman-teman nggak bisa, ya udah silakan teman-teman menghubungi profesional, menghubungi psikolog. Kalau misalnya psikolog, kalau misalnya di tempat teman-teman nggak ada psikolog, mungkin psikiater kayak gitu. Itu jadi tergantung kondisinya masing-masing, dan jangan self diagnosis. Kalau memang udah ngerasa kayaknya aku udah mengarah ke sana banget ya, silakan langsung menghubungi profesional. Jadi jangan karena memang untuk penegakan diagnosis sendiri tuh butuh banyak kriteria. Jadi kita nggak ujuk-ujuk ngasih dia depresi enggak, tapi harus ada beberapa kriteria yang dipenuhi baru diagnosis bisa ditegakkan. Setelah itu baru bisa dilakukan intervensi lebih lanjut gitu. Jadi memang prosesnya masih agak panjang. Jadi kalau misalnya plus minus ya, kalau misalnya teman-teman sudah menemukan itu di internet gitu kan, it's okay, itu adalah sebagai awareness kita, sebagai kesadaran kita. Berarti aku udah mau kayak gitu ya, berarti mungkin aku udah mau mengarah ke sana. Apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku bantu diriku sendiri, apakah aku butuh bantuan, apakah aku perlu cerita ke temen, apakah aku perlu cerita ke keluarga. Nah itu kalau misalnya teman-teman udah ngerasa udah kayaknya aku nggak bisa deh, nah kalau udah ngerasa emang nggak bisa, ya udah silakan mengambil pertolongan, silakan mencari pertolongan kepada profesional yang lebih ahli gitu. Nah, oke Mbak Nisa, ini ada satu pertanyaan, apakah quarter life crisis ini ujung-ujungnya akan berpengaruh pada kondisi fisik kita, maksudnya kesehatan dan sebagainya gitu? Oke. Fisik ya, kesehatan ya. KLC tadi ya, atau perasaan tidak nyaman, perasaan tertekan, perasaan takut akan masa depan, perasaan bimbang. Nah itu ketika diterus-terusin memang ada beberapa yang memang mengaruh kepada fisik. Misalnya contohnya yang paling gampang adalah asam lambung ya. Jadi memang ada kaitannya terkait dengan asam lambung sama stres. Jadi ketika stres kita naik, maka otomatis akan juga meningkatkan asam lambung. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh diri saya sendiri aja lah ya. Jadi kalau misalnya saya flashback ke masa-masa flashback selama masa hidup saya ini, saya baru nggak gitu kan, ternyata mah saya. Jadi mah itu kambuh itu ketika dulu yang pertama kali kambuh itu ketika UNAS pas SMA kelas 3. Kemudian kambuh lagi itu pas skripsi. Pas skripsi di S1 itu kambuh. Berarti memang berarti memang efek gitu kan. Nah itu memang efek. Jadi ketika perasaan-perasaan tertekan itu semakin terus, semakin buat kita tertekan, semakin buat kita stres, maka itu bisa juga mengefek ke badan kita. Misalnya tadi asam lambungnya naik kayak gitu, itu bisa aja sih, tapi tergantung kondisi masing-masing, juga tergantung kondisinya, nggak mesti mah ya. Mungkin ada juga yang efeknya mungkin pusing, kalau tertekan banget jadinya pusing kayak gitu ada. Jadi macam-macam sih, ada yang seperti itu, ada yang kondisinya yang lain gitu, jadi bisa aja seperti itu. Nah Mbak Nisa, ini ada pertanyaan dari netizen ya, jadi aku mau tanyain di sini. Jadi buat para netizen, kalian kalau udah request pertanyaan, tenang aja, udah aku sampaikan langsung ke narasumbernya, jadi kalian akan mendapatkan jawaban. Oke, jadi pertanyaan pertama itu adalah
Mbak Nisa, gimana caranya biar gak overthinking? Nah, gimana tuh Mbak Nisa? Oke, overthinking ya, ini adalah tema yang lagi hits banget ya akhir-akhir ini ya. Overthinking kayak gitu. Gimana caranya? Jadi kalau overthinking itu kan kalau yang aku pahami ya, jadi kayak kita kebanyakan pikiran, terus kita mengulang-ulang, terus akhirnya kita semakin khawatir kan, semakin takut, semakin ragu, semakin gak nyaman gitu. Jadi misalnya nih ya, contohnya bener gak kayak gini, kalau contohnya kayak gini, misalnya nih besok saya ujian gitu kan, idealnya saya mempersiapkan ujian itu dengan baik, tapi yang justru muncul adalah overthinking. Jadi misalnya, gimana kok bisa aku gagal, gimana kok bisa aku nggak bisa presentasi dengan baik, gimana kok bisa aku akhirnya malu karena ini kan, gimana kok bisa nah akhirnya kebanyakan pikiran yang belum tentu terjadi, dan akhirnya makin membuat kita cemas, makin membuat kita nggak bisa fokus dengan apa yang harus kita lakukan pada saat itu gitu kan. Nah, gimana caranya? Kalau yang pernah saya lakukan ya, biasanya kalau saya dalam kondisi yang seperti itu, saya sharing aja. Itu biasanya sih pertama ya memang kita coba untuk menenangkan diri ya, dan memang nggak gampang sih menenangkan diri itu. Jadi caranya bisa kayak gini sih, misalnya nih teman-teman lagi overthinking, lagi kepikiran banget di dalam kamar, maka cara yang menenangkan diri yang pertama adalah silakan coba keluar dari kamar, moving, pindah tempat. Kadang tempat itu mempengaruhi. Jadi misalnya karena kita di kamar, kita sendirian, akhirnya kita makin kepikiran gitu kan. Nah, coba kalau kita misalnya keluar dari kamar gitu kan, mungkin karena ada orang tua atau mungkin ada saudara, akhirnya yang ngajak ngobrol kita, mungkin akhirnya kita nggak kepikiran gitu kan. Yang pertama kita perlu menyetop, memberhentikan pikiran itu dulu. Jadi misalnya dengan berpindah tempat, bisa keluar dari tempat itu, atau bisa berpindah tempat, misalnya dari tempat tidur ke tempat duduk gitu misalnya kayak gitu. Jadi coba bermoving dulu, setelah itu menenangkan diri, tarik nafas yang enjoy, yang nyaman, dikeluarin sampai kita relax. Nah, kalau kita udah nyaman, kita udah enjoy, nah baru nih kita baru bisa mikir gitu kan, apakah itu perlu dipikirin. Apakah itu perlu dipikirin, kemudian apakah itu akan merubah situasi gitu, atau teman-teman bisa fokus pada solusi. Kalau besok saya ujian, berarti apa yang bisa saya lakukan sekarang untuk mempersiapkan ujian besok. Nah, itu adalah salah satu solusi. Jadi kita mikirnya kalau overthinking kan kita mikirnya fokus ke masalah nih, kalau besok nggak bisa kayak gini, kalau besok kayak gini, kalau bisa kayak gini, hal-hal yang negatif kan. Nah, kita coba belajar untuk berpikir lebih positif atau berpikir langsung ke solusinya. Biar besok aku nggak nervous pas ujian, berarti kan aku harus ready nih sekarang lah. Biar aku bisa ready, apa nih yang bisa aku lakukan? Aku belajar yang apa nih? Aku perlu memahami 1-2 tentang hal ini gini. Nah, itu adalah satu cara supaya kita nggak overthinking ya. Jadi kita fokus solusi, karena kalau overthinking itu kan kita fokus ke masalah terus kan. Nah, itu nggak akan selesai masalah kita. Padahal yang kita butuhkan satu adalah penyelesaian masalah. Jadi dicoba dulu, meskipun ini nggak gampang ya, karena yang ngomong itu gampang ya memang, tapi memang itu butuh pembiasaan. Jadi semakin sering kita melakukan itu, akan semakin mudah kita untuk berpikir ke solution fokus gitu. Misalnya nih, takut apa lagi ya, misalnya paling sering di overthinking apa sih selain ujian, selain mungkin masa depan. Mungkin kita tiba-tiba kepikiran masa depan, gimana kalau misalnya aku nggak sukses, gimana kalau ternyata aku nggak membanggakan orang tua, gimana kalau ternyata aku hidupnya gini-gini aja gitu. Nah, itu kan fokus ke masalah kan. Nah, gimana caranya supaya gimana supaya aku nggak hidupnya gini-gini aja. Aku do something. Do something itu seperti apa, aku pengennya kayak gimana, aku pengen ketika aku mati, aku pengen punya labelnya seperti apa, aku pengen dikenang yang seperti apa, aku pengen kayak gini, aku pengen gitu. Caranya gimana? Nah, itu akhirnya kita kan mengalihkan dari pikiran kita yang awalnya kita ke fokus ke masalah, kemudian kita berpikir untuk mulai fokus ke solusi. Berarti aku perlu menetapkan tujuan, misalnya kayak gitu. Atau aku pengen jadi orang yang lebih bermanfaat. Bermanfaatnya seperti apa, di bidang apa, siapa target saya, kayak gitu-gitu kan. Nah, ini kita kan jadi fokus ke mikir, iya ya ternyata aku bisa melakukan ini, aku bisa melakukan itu. Nah, itu sih. Jadi kalau saya sih biasanya itu. Jadi ketika saya mulai overthinking, stop dulu, kita relaksasi, kita cari tempat yang enjoy, kita buat diri kita nyaman. Kalau sudah nyaman, baru kita bisa mikir. Karena
kalau kita masih emosional, masih terpikiran kayak gitu ya kan, ketika kepikiran banget kan jadi kita jadi nggak nyaman, jadi jadi makin deg-degan, jadi makin sedih, jadi makin nggak karu-karuan kan. Nah pada saat itulah kita butuh mikir kan. Nah kita tenangkan diri dulu, baru kita mikir oke, solusinya apa nih, apa yang bisa aku lakukan, oke step by stepnya gimana, oke jadi kalau kayak gitu aku harus seperti apa. Nah itu sih mungkin yang bisa aku sharingin ya terkait dengan overthinking gitu. Semoga bisa semoga bisa membantu ya. Kalau misalnya nggak berbantu mungkin bisa komen-komen aja kali ya di bawahnya, nanti kita akan diskusi di situ gitu. Karena memang caranya beda-beda ya. Kalau saya caranya bisa seperti itu. Intinya adalah kita cari tempat yang relax, yang enjoy, kita merelakskan diri, mengenjoykan diri, terus kita cari fokus solusinya apa gitu. Nah, oke nih Mbak Nisa, nih pertanyaan kedua dari netizen adalah, Mbak Nisa gimana cara mengatasi mental illness yang terjadi sejak dini atau sejak usia dini? Oke, mental illness sejak dini ya. Ini tergantung sih, maksudnya kita perlu tahu juga ya mental illness-nya seperti apa, karena mental illness atau gangguan mental itu kan banyak banget ya macamnya. Jadi perlu tahu dulu nih gangguannya seperti atau mental illness-nya seperti apa, baru nanti kita akan bisa diskusikan, karena penyebabnya kan macam-macam. Ada juga yang mungkin karena faktor lingkungan, ada yang karena memang faktor keturunan misalnya, ada yang juga karena memang faktor life event. Maksudnya life event itu kayak terjadi sesuatu yang besar di hidupnya dia misalnya, atau mungkin dia kehilangan seseorang yang sangat berharga di dirinya dia, macam-macam gitu kan. Jadi kita perlu tahu dulu nih mental illness-nya apa gitu. Apa ya, kalau nggak tahu mental illness-nya jadi susah sih. Cuman misalnya kayak gini sih, kalau saya sih lebih ke apa yang bisa teman-teman lakukan sekarang, atau gimana ya jelasinnya. Jadi kalau misalnya terkait dengan misalnya itu adalah pencetusnya, misalnya adalah terkait dengan live event gitu kan. Jadi ada beberapa kejadian atau ada beberapa takdir lah yang kita sebut ya, takdir yang nggak bisa kita ubah. Jadi kita nggak bisa milih. Misalnya kita punya misalnya ada klien yang punya orang tua yang abusive misalnya, main tangan misalnya, seperti itu. Nah itu kan kita nggak bisa merubah nih, kita nggak bisa memilih, kita nggak bisa ya Allah aku tuh nggak pengen lahir dari keluarga yang seperti ini, kan itu nggak bisa kita rubah gitu kan. Maka yaudah, kita karena nggak bisa dirubah, yang pertama kita lakukan adalah yaudah acceptance, menerima bahwa mungkin ini adalah salah satu cara mungkin buat Allah untuk nguatin kita, atau kalau kita dicoba seperti ini berarti kita adalah orang yang kuat, seperti itu misalnya kayak gitu. Terus itu nggak bisa dirubah, ya udah gitu kan, acceptance, diterima. Nah setelah kita bisa melakukan penerimaan terhadap kondisi itu, nah baru nih kita next nih, oke sekarang apa yang kita bisa lakukan gitu. Kalau misalnya ada trauma terkait dengan orang tua yang abusive misalnya ya udah kita dicoba dulu untuk dihilangkan traumanya dengan berbagai intervensi gitu. Jadi banyak sih intervensi yang bisa dilakukan, banyak. Jadi emang tergantung banget dari mental illness-nya sendiri apa, terus tergantung juga dari dia tipe kepribadiannya seperti apa, tergantung juga dari sejauh mana atau seberapa besar suportif dari sekelilingnya, atau dia punya resource apa sih, misalnya dia punya suportif dari mana aja yang bisa dia andalkan selain diri sendiri kayak gitu. Jadi banyak faktor yang lain gitu yang bisa, banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi maka juga banyak juga hal-hal yang bisa dilakukan atau intervensi yang dilakukan. Kalau memang sekarang dia usianya udah dewasa, karena kan dia ngomongin sejak kecil nih. Kalau sekarang dia usianya udah dewasa, maka tak sarankan ke profesional aja sih, karena kan perlu digali lebih lanjut ya, bagaimana prosesnya, bagaimana terjadinya, kemudian sekarang yang dirasakan apa, mana yang perlu diintervensi lebih dulu, apakah traumatisnya ataukah itu mengganggu kehidupan sehari-harinya, maka mana dulu yang perlu dilakukan. Itu kan perlu penggalian data lebih lanjut ya. Jadi memang kalau memang ngerasa udah dari kecil banget seperti kayak gitu,
udah ngerasa kayak gitu ya udah ke profesional aja sih, karena memang banyak yang harus dilakukan, banyak yang perlu dilakukan, banyak data yang perlu digali untuk membantu si klien tersebut. Nah, ini dia pertanyaan terakhir, yaitu adalah bagaimana tips dan solusi bagi kita untuk menghadapi quarter life crisis. Tips ya dan solusi ya. Yang pertama memang KLC ini adalah sesuatu yang wajar ya, wajar sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita merasakan tadi kebimbangan, ketidaknyamanan itu adalah hal yang wajar gitu. Nah, yaudah karena hal yang wajar ya udah diterima dulu aja, di acceptance dulu, diterima bahwa oke, wajar sekarang aku mengalami yang namanya kebimbangan, sekarang aku bingung terhadap karirku, sekarang aku merasa tertekan terhadap ini dan itu wajar. Oke, setelah diterima, kenapa dari tadi saya mengatakan di acceptance dulu, diterima dulu. Kenapa? Karena ketika permasalahan itu ya, misalnya kekhawatiran itu tidak menjadi bagian dari kita, maka kita tidak bisa mengolahnya, tidak bisa mengaturnya. Jadi berarti kayak gini, misalnya nih, aku sama Nonop sekarang, bisa nggak sih aku ngatur Nonop untuk mikir, maksudnya aku ngatur pikirannya dia, atau aku ngatur perilakunya dia, bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, yang bisa kita atur siapa? Diri kita. Misalnya nih, misalnya aku sama Nonop lagi tengkaran nih, terus tengkarnya adalah karena mungkin Nonop ngomong sesuatu yang itu adalah yang nggak aku sukain gitu, itu adalah kalimat yang paling aku nggak suka, terus aku sakit hati dong. Nah, permasalahannya kan adalah aku nggak bisa, aku merasa bahwa kok Nonop nggak ngertiin aku sih. Nah kayak gitu kan, padahal sebenarnya itu akan selesai ketika kita ngobrolin kan. Jadi diterima dulu bahwa oke, ini adalah sesuatu yang nggak bisa aku kontrol, aku nggak bisa ngontrol Nonop untuk ngomong, dalam artian aku nggak bisa mengontrol dia untuk tidak menyakiti aku. Oke, berarti apa yang bisa aku lakukan? Ya udah, aku terima. Oke, aku sakit hati. Oke, aku marah. Oke, aku jengkel gitu kan. Oke, Nisa jengkel, sekarang Nisa marah. Oke, apa yang pengen Nisa lakukan sekarang gitu? Ya udah, aku ngomong dong ke Nonok bahwa aku sakit hati loh kemarin kamu ngomong kayak gini, kayak gitu, kayak gini, kayak gitu. Nah itu adalah contoh ketika permasalahan itu ya udah kita terima dulu. Tapi coba kalau misalnya saya nggak berpikir sejernih itu, saya akan mikir, lah kita tuh udah berteman berapa tahun misalnya gitu, kita udah teman berapa tahun tapi kok dia masih nggak ngerti juga kayak gini. Padahal Nonop tuh bukan sesuatu yang bisa kita kontrol, karena Nonop tuh udah di luar diri saya gitu kan. Jadi ketika ada masalah ya udah diterima dulu, itu adalah bagian dari diri kita. Oke, saya memang merasa salah. Oke, saya melakukan kesalahan. Oke, saya melakukan kesalahan. Oke, saya merasa sakit hati. Oke, itu adalah masalah diri saya. Maka ketika itu di step diri kita, maka kita baru bisa ngatur nih. Oh, oke, itu adalah masalah saya. Oke, setiap manusia boleh melakukan kesalahan gitu kan. Setiap manusia itu boleh melakukan kesalahan. Maka yang bisa dilakukan apa selanjutnya? Ya udah, memperbaiki kesalahan, atau mungkin kalau misalnya kita salah terhadap orang lain, kita minta maaf. Atau kalau kita butuh penjelasan, kita butuh menjelaskan tentang diri kita, jadi kita jelaskan. Nah, itu akan membuat masalah jadi semakin clear gitu. Tapi ketika kita tidak pernah menerima itu sebagai masalah kita, bahwa enggak, aku tuh bukan orang yang seperti itu, enggak, aku tuh nggak pernah salah, enggak, aku tuh nggak kayak gini, enggak, maka semakin kita denial, semakin kita menolak permasalahan itu bukan menjadi diri kita, maka semakin sulit kita untuk mengatur itu. Jadi ya udah, di-steps dulu. Oke, sekarang memang saya sedang menghadapi permasalahan ini, udah, ini memang menjadi bagian diri saya, maka saya perlu mengatur masalah itu. Jadi setelah itu baru kita bisa mengaturkan. Oke, saya memang merasa bimbang. Oke, wajar. Oke, saya memang merasa tidak nyaman. Oke, wajar. Oke, kalau sudah kayak gini berarti apa yang bisa dilakukan. Jadi tips yang kedua adalah, kalau yang pertama di step dulu, itu menjadi bagian dari kita, itu menjadi masalah diri kita, maka kita bisa ngatur karena ini, oh itu bagian dari diriku. Oke, berarti aku bisa ngatur, karena satu-satunya yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri kan. Kita nggak bisa ngatur yang di luar diri kita nggak bisa ngatur cuaca supaya nggak hujan, kita nggak bisa ngatur orang lain selalu berbicara sesuai dengan apa yang kita mau kan. Nah, maka yang bisa kita atur adalah diri kita. Bagaimana diri kita menangkap situasi, bagaimana diri kita menghadapi hujan misalnya. Kan kita kok hujan sih gitu, itu kan bukan sesuatu yang bisa kita atur gitu. Oke, saya akan menikmati hujan. Oh, saya nggak bawa jas hujan, ya udah, apa yang bisa saya lakukan? Oh, saya menunggu. Oh, saya beli jas hujan, atau seperti apa. Ketika mungkin kita menghadapi permasalahan komunikasi dengan teman kita,
oke, aku nggak bisa ngatur Nonop untuk berbicara sesuai dengan keinginanku. Oke, bisa aku lakukan apa? Ya udah diabain aja, atau dia juga nggak maksud nggak maksud untuk melukai kita gitu. Ya udah dimaafin aja, ya udah diginiin aja. Tapi ya udah clear dalam artian apa ya? Dalam artian itu ada sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol apa? Diri kita. Entah kita mau memaafkan, entah kita mau menyelesaikan permasalahan itu, entah kita mau menyampaikan itu, menyampaikan klarifikasi, apapun itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan. Jadi yang selanjutnya adalah fokus sama apa yang bisa kita lakukan, fokus apa yang bisa menjadi solusi. Ketika kita takut sama masa depan, kita takut dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, kita takut kita nggak bisa dapat pekerjaan yang nyaman, yang membuat kita bangga dengan diri kita, ya udah apa yang sekarang bisa saya lakukan? Oke, kalau sekarang saya belum punya pekerjaan, berarti apa nih yang bisa saya lakukan? Apakah saya melamar pekerjaan? Apakah saya mencoba untuk membuat usaha sendiri? Apakah saya mencoba hal ini? Apakah saya mencoba hal itu? Adalah sebuah solusi. Jadi yang selanjutnya adalah ya udah fokus sama solusi, fokus sama apa yang bisa kita lakukan, fokus sama solusi. Apa? Kalau misalnya aku nggak bisa nemu solusinya apa Mbak? Apa ya? Coba ngobrol-ngobrol sama orang lain gitu. Jangan-jangan mungkin kita terbiasa apa ya? Bukan ngomel ya, apa ya, kita terbiasa untuk komplain, kenapa sih kayak gini, kenapa sih kayak gitu, kenapa sih hari ini hujan, kenapa sih nggak panas aja, kenapa sih AC-nya harus mati, kenapa sih harus kayak gini, kenapa sih harus gitu. Nah itu kan komplain ya, sedangkan ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh terhadap situasi yang sudah terjadi gitu kan. Kita nggak bisa merubah situasi itu menjadi lebih baik, kita nggak bisa tiba-tiba menghentikan hujan kayak gitu kan, nggak bisa kan. Jadi oke, sekarang hujan, solusinya apa nih? Oke, saya mau pulang dengan keadaan basah kuyup, atau saya mau menunggu, oke, atau saya mau beli jas hujan, atau saya mau beli ini, atau mau itu. Oke, sekarang saya belum dapat pekerjaan nih. Oke, apakah saya terus merundungi nasib saya? Apakah saya cari pekerjaan, ataukah saya menghubungi teman-teman saya yang sudah bekerja, ataukah saya perlu mencoba untuk melakukan bisnis, ataukah apapun bisa kita lakukan, apapun yang itu bisa menjadi sebuah solusi. Jadi akhirnya kita mikirnya jadi lebih ke oke, apa nih next stepnya, jadi kita nggak terlalu lama down ya, nggak terlalu lama jatuh dalam keterpurukan seperti itu. Jadi yang pertama tadi di steps dulu, diterima. Coba setelah kita nerima, maka kita akan bisa mengatur itu sebagai bagian dari kita. Udah, kita atur gimana nih, oke ini adalah bagian dari diriku, saya menerima itu. Oke, next stepnya kita bisa fokus sama solusinya apa yang bisa aku lakukan sekarang. Kalau misalnya besok saya pengen kayak gini, kalau misalnya besok saya pengen bangun pagi, maka hari ini saya harus tidur lebih awal, misalnya seperti itu. Itu adalah hal-hal yang simple. Kalau misalnya takut besok takut ketinggalan pesawat gitu kan, terus kepikiran malah nggak bisa tidur gitu kan. Oke, yang bisa kita lakukan itu kan kekhawatiran akan masa depan. Oke, yang bisa kita lakukan sekarang apa? Tidur dong. Solusinya apa? Ya udah tidur sekarang, tidur lebih awal. Coba dicari yang posisi yang nyaman, direlakskan badannya supaya bisa tidur kayak gitu. Jadi apa ya, tetap ya fokus pada solusi, karena kita biasa sih terjebak pada fokus pada permasalahan kita, padahal yang kita butuhkan sebenarnya apa? Solusi kan. Jadi fokus sama solusi. Kalau misalnya kita belum dapat solusinya, gimana dong Mbak? Aku nggak tahu Mbak solusinya kayak gimana. Nah kalau kayak gitu ya, berarti emang kita belum dalam keadaan yang tenang. Karena menggebu-gebu banget, aku nggak tahu Mbak harus kayak gimana, aku nggak tahu Mbak solusinya gimana, aku tuh kayak udah nggak ada solusi buat hidupku. Nah kayak gitu kan kelihatan banget kan kalau misalnya dia dalam posisi yang tidak nyaman, dalam posisi yang masih terlibat dalam emosi. Nah memang kita perlu melepaskan atribut emosi tersebut, kita lepaskan dulu emosinya, kita cari yang enjoy. Nah ketika kita dalam posisi yang lama, maka baru kita bisa mikir solusinya apa yang bisa aku lakukan sekarang gitu. Jadi wajar kalau kita merasakan kekhawatiran, itu wajar banget. Tapi sampai kapan kita akan harus mengkhawatirkan itu? Jadi ya udah, ayo coba fokus sama solusinya. Wah, makasih banyak nih Mbak Nisa atas ilmunya nih, luar biasa banget. Aku sampai nyatetnya ini banyak banget gitu ya. Nah, tapi untungnya ini video jadi bisa ditonton ulang ya kan. Nah, mungkin dari Mbak Nisa ada closing statement nih yang ingin disampaikan ke teman-teman semuanya. Kayak gini, sebagai manusia, sebagai seorang makhluk sosial, wajar
kita merasakan ketidaknyamanan, kita merasakan bimbang, kita merasakan takut akan masa depan, kita takut nggak bisa dapat pekerjaan yang baik, kita takut nggak bisa membahagiakan diri sendiri, membahagiakan orang-orang kita kasih, wajar. Itu adalah itu adalah fitrahnya manusia gitu. Itu adalah bagian dari yang Allah ciptakan buat kita. Kita merasakan rasa takut, kita merasakan rasa khawatir, itu wajar banget. Tapi apa yang bisa kita lakukan gitu kan? Yuk, ayo coba kita untuk lebih tenang, kita coba untuk lebih mengenali diri kita. Mana nih ketika kita tenang, kita bisa tahu nih, oh mana nih yang bisa kita rubah, mana yang nggak bisa dirubah, mana takdir yang masih bisa kita perjuangkan, mana takdir yang nggak bisa dirubah. Takdir yang nggak bisa dirubah itu kan kayak misalnya kita lahir, mati, rezeki, jodoh, itu kan udah nggak bisa ya kita ubah ya, dalam artian ya udah masa hidup kita tuh cuma sekian misalnya. Jelas makin tahun kita makin habis dong usianya. Itu adalah takdir yang nggak bisa kita rubah. Tapi ada yang masih kita bisa rubah. Gimana kita memanfaatkan waktu yang sekian ini gitu. Apakah kita mau menghabiskan itu adalah hanya dengan kekhawatiran? Ya udah kita khawatir terus selama masa hidup kita tanpa kita melakukan apa-apa. Atau kita punya pilihan yang lain, kita punya free choice di sini, kita punya kebebasan untuk memilih. Kita mau khawatir terus tanpa melakukan apa-apa, apa kita mau bangkit. Nah, ini adalah ranah-ranah yang perlu kita kita fokuskan gitu. Ya udah, silakan fokus pada hal yang bisa kita ubah. Oke, aku mau bangkit, gimana caranya? Oke, aku mau seperti ini. Oke, gimana caranya? Jadi don't worry ya, nggak usah khawatir. Semua orang pasti pernah merasakan khawatir, takut, itu wajar banget. Tapi ya udah, sampai sejauh mana sih kita mau merasakan khawatir itu, sampai selama apa? Nah, itu yang perlu kita pikirin sih. Jadi kalau teman-teman nonton video ini, mungkin kita waktunya untuk refleksi ya. Kita melihat lagi ke diri kita. Oke, sebenarnya apa sih hidup saya, tujuan hidup saya? Apa sih yang sebenarnya pengen saya inginkan di dunia ini? Kalau misalnya kita muslim kan kita pasti kita yakin akan kehidupan setelah kematian ya gitu. Apa memang pekerjaan, apakah semata-mata pekerjaan itu saja, atau ada hal-hal yang lain yang pengen banget kita wariskan, misalnya kayak tadi yang kita sebutkan tadi, ada hal yang pengen banget kita wariskan ke generasi selanjutnya gitu, yang akhirnya membuat kita lebih bermakna mungkin hidupnya, lebih bermanfaat mungkin bagi diri kita maupun bagi orang lain gitu. Jadi don't worry, ada takdir yang masih bisa kita perjuangkan. Oh iya, mohon maaf juga ya kalau selama sharing tadi ada hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang mungkin kurang nyaman di hati. Saya mohon maaf, saya nggak bermaksud seperti itu. Tapi kalau itu melukai hati teman-teman sekalian, saya mohon maaf banget, mohon dimaafkan. Semoga apa yang sharing ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga bisa jadi saya juga banyak belajar sih dari sini. Maksudnya yaudah, saya juga selama di sini saya juga banyak melakukan refleksi ya, selama ini apa aja sih yang sudah saya lakukan selama hidup ini gitu. Apakah itu sudah cukup membuat saya merasa integrity, merasa puas dengan kehidupan ini, atau masih banyak hal-hal yang perlu saya lakukan lagi gitu kan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan sharingnya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nono. Wah, alhamdulillah banget. Makasih banyak nih Mbak Nisa buat nasihat-nasihatnya. Pasti bermanfaat banget deh buat teman-teman semuanya. Dan aku juga pengen ngucapin makasih banyak ya Mbak Nisa udah meluangkan waktunya di sini. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang nonton. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Dan semoga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, kalau gitu see you on the next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.